Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, hari ini kita akan belajar bersama tentang materi bersih itu sehat. Dalam materi bersih itu sehat, kita akan mempelajari tentang apa itu bersuci, bagaimana tata cara bersuci, dan bagaimana hidup bersih. Baiklah, kita masuki materi, yaitu materi bersuci. Sebelum kita memasuki materi bersuci, kita mengamati dulu dan menceritakan kembali gambar berikut ini. Kira-kira gambar tentang apa ya? Ibu akan membacakan tentang sebuah hadis tentang kebersihan yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ta'ala tayyibun yuhibbut tayyiba, nazifun yuhibbun nazafah, karimun yuhibbul karam, jawadun yuhibbul jud, fanazzifu afniyatakum. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu baik. Dia menyukai kebaikan. Allah itu bersih. Dia menyukai kebersihan. Allah itu mulia. Dia menyukai kemuliaan. Allah itu dermawan. Ia menyukai kedermawanan. Maka bersihkanlah olehmu tempat-tempatmu. Bersuci ada 3 macam, yaitu yang pertama arti bersuci, kemudian macam-macam bersuci, kemudian tata cara bersuci. Bersuci artinya menghilangkan kotoran. Baiklah, kita perhatikan tayangan berikut ini bersama-sama. Air untuk bersuci. Dodo, ayo mandi. Ini sudah sore, Dede Nak. tidak mau mandi. Dodo, awas ya. Dede tidak mau. Dodo, badanmu bau. Sudah aman. Hampir saja Dodo dipasang mandi. Sebaiknya ke rumah Samil Orang gila. Kalau Dodo lari pasti dikejar. Asal jangan mengganggunya, ya tidak apa-apa. Bau apa? Bau. Tolong, ampun, Kamu yang bau ya? Kamu yang bau ya? ampun, memangnya salahku apa, Pak? Kamu kan yang bau. Aku tidak suka mencium bau badanmu. Kamu belum mandi ya? Belum sholat ya? Belum, tidak ada air kerannya tidak mengalir, jadi aku tidak bisa wudhu, apalagi mandi. Alasan saja. Itu cuma alasanmu. Kan masih banyak jenis air lain selain air keran. Kamu tahu tidak macam-macam air itu yang boleh dipakai untuk bersuci? Tidak tahu. Baiklah. Kalau begitu aku jelaskan ya. Sekarang kamu dengarkan dengan baik-baik. Bersuci itu adalah membersihkan diri dari hadas besar dan hadas kecil, yaitu dengan berwudu, membersihkan diri dengan cara membasuh anggota badan tertentu sebelum melakukan ibadah sholat. Ada banyak macam-macam air. Jenis air yang sah digunakan untuk bersuci, seperti air sumur, kemudian air sungai, kemudian juga ada
air hujan, kemudian ada air salju, dan juga ada air laut, air mata air, atau air yang keluar dari tanah. Juga bisa menggunakan air danau. Selain itu, air ini juga digunakan untuk membersihkan diri dari kotoran dan najis. Misalnya badanmu yang bau itu bisa dibersihkan dengan air-air ini. Kamu harus mandi agar kotoran dan kuman yang ada di tubuhmu bisa hilang. Ya, jika bagian tubuhmu ada yang dijilat anjing atau terkena air liur anjing, cara membersihkannya dengan dibasuh air 7 kali. Salah satunya digunakan tanah. Nah, sekarang kamu mengerti kan? Hah? Mengerti tidak? Harus mengerti. Tadi itu air yang digunakan untuk bersuci ya? Memangnya ada yang tidak bisa digunakan? Ada, yaitu apabila air-air tersebut warnanya, baunya, dan rasanya berubah. Misalnya air teh manis, air kopi, atau minuman ringan. Ini contohnya ngaco. Itu mah enak buat diminum. Tapi tidak sah untuk bersuci. Sekarang cepat kamu mandi, biar badanmu tidak bau. Ayo cepat. Sejak itu, Dodo jadi rajin mandi 2 kali sehari, pagi dan sore. Daripada dikejar orang gila lagi. Kemudian, bagaimana tata cara bersuci? Macam-macam cara bersuci ada 2. Yang pertama mandi, yang kedua istinja. Cara mandi yang pertama dimulai dengan membaca basmalah. Kemudian menyiramkan air ke seluruh tubuh. Gunakan sabun mandi dan sampo. Bilas sampai bersih. Jangan lupa menggosok gigi. Dan mandi paling sedikit 2 kali sehari ya anak-anak. Kemudian istinja. Yang pertama sebelum masuk WC, baca doa masuk WC. Kemudian ketika masuk gunakan kaki kiri dan pakailah tutup kepala. Bersihkan bekas buang air besar maupun air kecil dengan benar sambil di dalam hati berniat istinja. Ketika keluar dari WC gunakan kaki kanan. Ketika sudah di luar, baca doa keluar WC ya anak-anak. Nah, ini gambar apa kira-kira? Ayo siapa yang tahu? Iya, benar. Ini adalah gambar mandi. Ya, sekarang kita baca doa masuk kamar mandi atau WC dan keluar kamar mandi atau WC. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Pelajaran berikutnya adalah hidup bersih. Hidup bersih merupakan suatu pangkal dari kesehatan. Jadi ketika kita menjaga kebersihan itu adalah salah satu cara kita agar kita terus sehat. Kemudian kebersihan juga sebagian dari iman. Hidup bersih itu ada bersih badan, yaitu dengan mandi, dengan menggosok gigi. Kemudian pakaian pun harus bersih. Setiap kita setelah memakai pakaian yang kotor harus dibersihkan, harus dicuci. Kemudian barang-barang pun harus rapi dan bersih. Kemudian harus bersih tempat, terutama tempat untuk sholat. Bersih badan dengan membiasakan mandi 2 kali sehari. Mencuci tangan sebelum makan, menggosok gigi dengan benar, kuku yang panjang harus dipotong. Dan satu lagi tambah kebiasaan baru, yaitu memakai masker ya anak-anak.
Cuci tangan sebelum makan, sebelum melakukan apapun, setelah menyentuh apapun, cuci tangan. Pakaian yang kotor harus kita cuci. Pakaian harus terlihat rapi. Bersih tempat di mana rumah yang sehat disapu setiap hari agar selalu bersih. Halaman pun juga harus dibersihkan dari sampah. Jangan membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah di tempat sampah. Tempat sholat juga harus bersih. Tempat tidur harus kita bersihkan dan kita rapikan. Nah, Ibu ada pertanyaan yang harus kalian jawab dengan jujur. Yang pertama, apakah kalian sudah mandi hari ini? Berapa kali kalian mandi dalam sehari? Apakah kamu sudah meletakkan sampah pada tempatnya? Apakah kamu hari ini merapikan tempat tidurmu? Apakah sudah membantu orang tuamu membersihkan rumah? Apakah kamu menggosok gigi hari ini? Sekarang, apakah kukumu sudah pendek? Nah, periksa masing-masing ya sayang.